Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yaitu channel Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas tentang soal P3K untuk soal sosiokultural part ke-1 ya. Oke, kita langsung saja untuk mencoba soal-soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini Kairi berpendapat bahwa untuk mengatasi radikalisme, aparat negara perlu dilatih terlebih dahulu untuk memahami secara mendalam tentang radikalisme. Hal ini penting agar mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak yang setuju dengan pandangan ini, tetapi pelaksanaannya kerap menemui tantangan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Ini jawaban yang paling tepat adalah B ya. Mengadakan pelatihan terpadu yang mencakup teori dan praktik penanganan radikalisme. Pelatihan terpadu sangat penting dalam membekali aparatur negara dengan pemahaman yang komprehensif baik dari segi teoritis maupun praktis. Pelatihan ini membantu mereka mengenali gejala-gejala awal radikalisme, paham-paham yang mendasarinya, serta cara efektif dalam menangani dan mencegah penyebaran paham tersebut di masyarakat. Dengan pengetahuan teori yang kuat dan pelatihan praktis yang memadai, aparatur dapat bertindak tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dalam situasi nyata. Kalau yang A, ini kurang tepat karena diklat semata yang hanya mengajarkan teori tanpa praktik atau pelatihan terpadu tidak akan memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana menangani situasi nyata di lapangan. Diklat bersifat informatif namun tanpa simulasi atau latihan praktis. Aparatur mungkin tidak siap menghadapi kondisi langsung di masyarakat. Kalau yang C juga kurang tepat karena menyusun dan mempresentasikan materi memang dapat membantu aparatur mendalami materi radikalisme. Namun metode ini lebih teoritis dan akademis, serta cenderung kurang memberikan pengalaman lapangan yang realistis. Hanya dengan teori dan paparan, aparatur mungkin tidak mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk bertindak cepat dan tepat di situasi nyata. Kalau yang D, ini kurang tepat karena pernyataan ini meremehkan kompleksitas radikalisme. Memahami radikalisme dan paham-paham ekstrim lainnya tidaklah sederhana karena akar masalahnya sering kali tersembunyi dalam ideologi, sosiologi, dan psikologi masyarakat. Pelatihan yang sederhana kemungkinan besar tidak akan cukup untuk mempersiapkan aparatur dalam menghadapi tantangan radikalisme yang sangat dinamis dan kompleks di lapangan. Oke, lanjut nomor 2. Saya memiliki halaman rumah yang cukup luas dengan berbagai macam tanaman. Salah satunya adalah pohon mangga yang merupakan buah kesukaan saya. Saya menanam sendiri dan menunggu cukup lama untuk melihat pohon mangga tersebut berbuah. Saat pohon mangga tersebut berbuah lebat dan hampir matang, saya melihat anak-anak tetangga mengambil buah tanpa izin dan menghabiskan cukup banyak bagian dari pohon. Yang saya lakukan ini adalah A ya, menangkap anak-anak itu dan menasihati mereka untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ini adalah pilihan yang paling tepat karena pendekatan ini lebih mengutamakan edukasi dan pemahaman langsung kepada anak-anak tanpa melibatkan pihak lain atau memperburuk situasi.
Dengan memberi nasihat secara langsung, kita bisa membantu anak-anak memahami bahwa mengambil barang tanpa izin adalah salah dan mereka dapat belajar dari kesalahan tersebut. Pendekatan ini jauh lebih ramah dan menjaga hubungan baik dengan tetangga karena masalah diselesaikan dengan langsung dan damai. Kalau yang B, itu kurang tepat karena meskipun melibatkan orang tua bisa menjadi langkah efektif, hal ini dapat menimbulkan rasa malu atau ketegangan yang tidak perlu antara keluarga. Terkadang masalah yang sederhana bisa diselesaikan dengan komunikasi langsung tanpa harus membawa masalah ke orang tua. Ini juga bisa dianggap berlebihan, terutama jika tindakan anak-anak tersebut hanya karena ketidaktahuan. Kalau yang C, kurang tepat, meminta ganti rugi mungkin tampak adil, namun langkah ini bisa dianggap terlalu keras, terutama jika nilai buah yang diambil tidak sebanding dengan hubungan baik yang bisa rusak akibat tindakan ini. Anak-anak mungkin tidak memahami sepenuhnya konsekuensi perbuatannya, sehingga lebih bijak untuk memberikan nasihat terlebih dahulu sebelum melibatkan urusan finansial atau permintaan ganti rugi. Kalau yang D, itu juga kurang tepat. Membawa masalah ini ke tingkat RT bisa dianggap terlalu formal dan serius untuk masalah yang bisa diselesaikan secara pribadi. Ini bisa membuat anak-anak merasa dihukum secara berlebihan, yang mungkin justru menimbulkan ketakutan atau hubungan yang tidak baik antara tetangga. Masalah sederhana sebaiknya ditangani dengan sederhana, yang lebih langsung dan ringan sebelum melibatkan pihak lain yang lebih formal. Oke, lanjut nomor 3. Suatu hari Anda mendengar kabar mengejutkan bahwa sahabat terbaik Anda ditangkap karena tuduhan melakukan kejahatan besar. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, teman Anda dinyatakan bersalah oleh hakim dan semua bukti yang dipresentasikan mendukung keputusan tersebut. Anda sangat terkejut dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Sebagai sahabat, perasaan Anda terpecah antara kesetiaan kepada teman dan kepatuhan terhadap hukum. Bagaimana reaksi Anda dalam situasi ini? Ini jawabannya adalah B, ya, menerima bahwa Anda bersalah dan memberikan dukungan. Ini menunjukkan sikap yang seimbang antara menerima kenyataan dan tetap memberikan dukungan emosional sebagai seorang sahabat. Menerima bahwa teman Anda bersalah adalah bentuk tanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan. Sementara tetap memberikan dukungan adalah bentuk solidaritas tanpa mengabaikan kesalahan yang telah terjadi. Dalam situasi ini, Anda mengakui proses hukum, tetapi juga tetap hadir untuk teman Anda di saat dia mungkin sangat membutuhkan bantuan moral. Ini mencerminkan empati dan kedewasaan dalam menghadapi kenyataan yang sulit sekaligus menghormati hukum. Kalau yang A, itu salah karena menerima keputusan pengadilan dan memutuskan kontak dengan teman Anda. Meskipun menerima putusan pengadilan adalah langkah yang benar secara hukum, memutuskan kontak dengan sahabat tanpa memberikan dukungan emosional bisa dilihat sebagai tindakan yang terlalu keras. Ini menunjukkan kurangnya rasa empati dan bisa memperburuk situasi teman Anda yang mungkin membutuhkan dukungan moral di saat terpuruk. Kalau yang C, itu kurang tepat. Menolak putusan pengadilan menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan dan bisa menciptakan konflik batin yang berkepanjangan. Ini juga berarti Anda tidak menghormati proses hukum yang dapat membuat masalah semakin rumit. Sikap ini tidak membantu dalam menyelesaikan masalah dan hanya memperpanjang ketidakpastian. Kalau yang D,
kurang tepat. Mencari bukti tambahan setelah putusan pengadilan dikeluarkan bisa jadi sia-sia, terutama jika semua bukti sudah jelas dan kuat. Ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan serta bisa memperpanjang penderitaan bagi Anda sendiri dan teman Anda. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa membuat Anda terjebak dalam ilusi bahwa keadilan tidak tercapai meskipun kenyataan proses hukum sudah selesai. Oke, lanjut nomor 4. Tiga hari lagi Anda menerima tugas dari kantor untuk mengikuti karnaval budaya yang diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kota Anda. Setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari berbagai instansi dan perusahaan lainnya, Anda mendapatkan informasi bahwa Anda diharuskan mengenakan pakaian adat daerah. Namun Anda menyadari bahwa Anda tidak memiliki pakaian adat tersebut. Dalam situasi ini, apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan Anda dapat berpartisipasi dengan baik dalam acara tersebut? Ini adalah B jawabannya, berusaha mencari pakaian adat ke tempat penyewaan pakaian tradisional. Opsi B adalah langkah yang paling logis dan praktis dalam situasi ini, mengingat Anda diharuskan mengenakan pakaian adat daerah untuk karnaval budaya. Mencari pakaian tersebut di tempat penyewaan pakaian tradisional akan memastikan Anda mendapatkan pakaian yang sesuai dan tepat untuk acara tersebut. Penyewaan pakaian tradisional biasanya memiliki berbagai pilihan yang bisa dipilih, sehingga Anda dapat menemukan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan pada tema acara. Selain itu, dengan menyewa pakaian, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli pakaian yang mungkin hanya akan digunakan sekali. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun menanyakan teman sekantor adalah langkah yang baik, ini mungkin tidak menjamin bahwa Anda akan menemukan pakaian yang sesuai dalam waktu singkat. Jika teman Anda tidak memiliki pakaian tersebut, Anda mungkin akan kehilangan waktu yang berharga dalam mempersiapkan menjelang karnaval. Kalau yang C itu kurang tepat, meskipun ini bisa menjadi solusi, meminta untuk bertukar pakaian mungkin tidak praktis. Pakaian adat dari instansi lain mungkin tidak sesuai dengan ukuran atau tema yang dibutuhkan. Selain itu, tidak semua orang nyaman dengan ide bertukar pakaian, terutama jika itu menyangkut pakaian adat yang bisa memiliki makna khusus. Kalau yang D, mengenakan pakaian tradisional lain yang sudah Anda miliki mungkin tidak memenuhi syarat untuk acara karnaval yang spesifik. Jika pakaian tersebut bukan pakaian adat daerah yang dimaksud, ini bisa merugikan penampilan Anda dan mengurangi makna acara. Pakaian yang tidak sesuai dengan tema acara juga bisa menciptakan kesan kurang profesional atau tidak menghormati budaya yang ingin ditampilkan. Oke, lanjut nomor 5. Perusahaan Anda sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan target produksi tahunan, dan untuk mencapainya mereka berencana menambahkan jam produksi. Namun sebagai bagian dari keputusan ini, perusahaan juga ingin mengurangi jatah cuti hamil dan melahirkan bagi karyawan wanita yang mulai berlaku bulan depan. Kebijakan ini memicu protes dan
dari sejumlah karyawan wanita yang merasa bahwa langkah ini tidak adil dan merugikan hak mereka. Dalam kapasitas Anda sebagai Ketua Asosiasi Karyawan Perusahaan, bagaimana Anda akan bersikap menghadapi situasi yang sensitif ini dan memastikan suara karyawan terdengar serta dipertimbangkan dengan baik oleh manajemen? Ini jawabannya adalah B. Mengadakan rapat terbatas dengan para atasan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi karyawan, sekaligus meminta kebijakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan yang paling konstruktif dalam menangani situasi ini, dengan mengadakan rapat terbatas, Anda menunjukkan sikap proaktif dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan karyawan wanita serta membawa masalah tersebut ke perhatian manajemen. Melalui diskusi ini, Anda dapat menyampaikan kekhawatiran karyawan secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini menciptakan dialog terbuka antara karyawan dan manajemen yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, sehingga menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun protes massal dapat menjadi cara yang menunjukkan ketidakpuasan, pendekatan ini dapat menciptakan ketegangan antara karyawan dan manajemen. Protes yang bersifat konfrontatif mungkin tidak menghasilkan solusi konstruktif dan malah dapat memperburuk hubungan kerja serta membuat manajemen lebih defensif. Kalau yang C itu kurang tepat, meskipun membuat petisi bisa menjadi cara untuk menunjukkan dukungan kolektif, ini tidak menjamin adanya dialog yang produktif dengan manajemen. Petisi cenderung mengarah pada penolakan tanpa menawarkan solusi, sehingga mungkin tidak membantu dalam mencapai kesepakatan atau perubahan yang diinginkan. Kalau yang D kurang tepat, meskipun melibatkan rekan atasan yang berpengaruh dapat membantu, cara ini mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Pendekatan ini juga bisa dianggap tidak transparan dan dapat menimbulkan kesan bahwa isu ini tidak dihadapi secara langsung oleh karyawan yang terpengaruh. Oke, lanjut nomor 6. Dalam sebuah perusahaan, Anda dan tim Anda ditugaskan untuk menyelesaikan proyek penting yang memerlukan kolaborasi dari berbagai departemen. Selama rapat awal, diskusi berkembang mengenai pentingnya keberagaman dalam kelompok kerja. Setiap anggota tim memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda, dan semua setuju bahwa hal ini dapat memberikan keuntungan tertentu. Menurut Anda, apa yang paling tepat menggambarkan keberagaman dalam suatu kelompok kerja? Ini jawabannya D ya, potensi untuk meraih target yang lebih tinggi. Ketika anggota tim berasal dari berbagai latar belakang dan keahlian, mereka membawa perspektif yang unik dan beragam cara dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat mengarah pada inovasi, solusi kreatif, dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Keberagaman juga dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara anggota tim yang pada gilirannya mempercepat pencapaian hasil yang diinginkan. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun keberagaman dapat memberikan kemampuan yang lebih beragam, pernyataan ini tidak mencakup aspek pencapaian hasil. Sebuah tim mungkin memiliki kemampuan yang seimbang, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, tidak menjamin pencapaian target yang lebih tinggi. Kalau yang B, keberagaman dapat menciptakan jaringan kerja yang lebih beragam, tetapi kompleksitas ini tidak selalu berdampak positif pada hasil. Jaringan kerja yang terlalu kompleks bisa mempersulit komunikasi dan pengambilan keputusan, yang malah dapat menghambat pencapaian target.
Kalau yang C, meskipun keberagaman dapat memotivasi anggota tim dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, motivasi bukanlah tujuan akhir. Peningkatan motivasi saja tidak menjamin bahwa tim akan mencapai target yang lebih tinggi. Oke, lanjut nomor 7. Di sebuah instansi pemerintah, seorang pegawai ASN sedang menghadiri sebuah seminar tentang semangat nasionalisme dan peran ASN dalam masyarakat. Pembicara menjelaskan betapa pentingnya pegawai ASN untuk memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan mengaktualisasinya dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka. Setiap pegawai ASN diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Menurut Anda, apa yang paling tepat mencerminkan harapan tersebut? Ini jawabannya adalah B ya, memberikan orientasi berpikir mengutamakan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Opsi B mencerminkan esensi dari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai ASN. Sebagai bagian dari pelayanan publik, pegawai ASN harus memiliki orientasi berpikir yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara dengan memprioritaskan kepentingan publik. Pegawai ASN dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi yang merupakan karakteristik penting dalam pelayanan publik. Kalau yang A itu kurang tepat. Karena meskipun karakter yang kuat dan semangat patriotisme penting, pernyataan ini lebih bersifat umum dan tidak secara langsung menunjukkan bagaimana seorang pegawai ASN harus mengaktualisasikan nasionalisme dalam tugas mereka. Fokus pada karakter saja tidak mencakup tindakan nyata dalam pelayanan publik. Kalau yang C kurang tepat karena rasa cinta tanah air dan integritas adalah aspek penting, tetapi opsi ini tidak menekankan pentingnya orientasi kepada kepentingan publik. Rasa cinta tanah air ini harus diaktualisasikan melalui tindakan yang mendukung kepentingan masyarakat, bukan hanya sebagai perasaan pribadi. Kalau yang D kurang tepat, peran aktif dalam kemajuan bangsa adalah tujuan yang baik, tetapi opsi ini tidak menjelaskan bagaimana seorang pegawai ASN harus melakukannya. Tanpa mengutamakan kepentingan publik, peran aktif ini bisa jadi tidak efektif atau bahkan menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Oke, lanjut nomor 8. Anda adalah seorang pengajar yang baru saja menerima tugas untuk mengajar di sebuah daerah yang dikenal sebagai daerah A. Setelah tiba di lokasi tersebut, Anda menyadari bahwa mayoritas penduduk setempat masih sering mengenakan pakaian adat yang tradisional yang hanya menutupi sebagian tubuh mereka saja. Situasi ini membuat Anda merasa bingung dan penasaran tentang bagaimana sebaiknya Anda bersikap terhadap fenomena budaya yang ada di sekitar Anda. Dalam konteks tersebut, bagaimana reaksi dan sikap Anda terkait dengan penggunaan pakaian adat yang umum di kalangan masyarakat setempat? Ini jawabannya adalah D. Menerima dengan lapang dada dan mempelajari keunikan budaya daerah tersebut sebagai bagian dari keberagaman yang harus dihargai dan dipahami. Opsi D menunjukkan sikap terbuka dan menghargai keberagaman budaya yang ada di lingkungan baru Anda.
Dalam peran Anda sebagai pengajar, penting untuk memahami dan menghargai budaya lokal, termasuk pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan menerima dan mempelajari keunikan budaya ini, Anda tidak hanya dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa dan masyarakat, tetapi juga memperkaya pengalaman mengajar Anda. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati, di mana siswa merasa dihargai dan diakui latar belakang budaya mereka. Kalau yang A itu kurang tepat, karena meskipun memahami bahwa hal tersebut dianggap wajar, sikap ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap budaya lokal. Sebagai seorang pengajar, Anda seharusnya tidak hanya mengabaikan hal ini, tetapi berusaha untuk memahami dan menghormatinya, sehingga dapat menciptakan ikatan yang lebih baik dengan siswa. Kalau yang B itu kurang tepat, karena meskipun Anda menunjukkan semangat dalam mengajar, merasa risih dapat menciptakan ketidaknyamanan baik bagi Anda maupun siswa. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda tidak sepenuhnya menerima budaya setempat yang bisa menghambat interaksi positif dan pembelajaran yang efektif. Kalau yang C itu kurang tepat, meskipun ada argumen untuk menciptakan suasana belajar yang lebih formal, meminta siswa untuk mengubah cara berpakaian mereka tanpa memahami konteks budaya mereka dapat dianggap tidak sensitif dan bisa alienasi siswa. Pendekatan ini dapat menciptakan kesan bahwa Anda tidak menghargai budaya mereka. Oke, lanjut nomor 9. Anda merupakan seorang resepsionis yang bekerja di sebuah kantor yang berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat. Di tempat kerja Anda terdapat banyak keluhan yang disampaikan oleh para konsumen mengenai pelayanan yang mereka terima. Ironisnya, instansi tempat Anda bekerja juga menyediakan fasilitas untuk mengajukan keluhan secara online. Namun banyak konsumen yang belum memanfaatkannya. Dalam menghadapi situasi ini, bagaimana sebaiknya sikap Anda sebagai resepsionis untuk membantu para konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan? Ini jawabannya adalah A. Menerima keluhan yang disampaikan oleh para konsumen sembari memberikan penjelasan dan menggambarkan kepada mereka cara untuk menyampaikan keluhan secara online. Dalam situasi ini, Anda sebagai resepsionis memiliki peran penting dalam menangani keluhan konsumen dengan cara yang profesional dan informatif. Dengan menerima keluhan yang disampaikan, Anda menunjukkan sikap empati dan perhatian terhadap pengalaman negatif yang dialami konsumen. Selain itu, dengan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online, Anda tidak hanya membantu konsumen merasa didengar, tetapi juga memberikan solusi yang dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan keluhan di masa mendatang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan pengalaman mereka dan berusaha untuk meningkatkan proses pelayanan di instansi Anda. Kalau yang B itu kurang tepat, karena meskipun opsi ini juga mencerminkan sikap positif, kata menanggapi bisa mengisyaratkan bahwa Anda lebih fokus pada jawaban daripada mendengarkan keluhan secara menyeluruh. Menerima keluhan dengan sepenuh hati sebelum memberikan solusi adalah langkah yang lebih tepat untuk menciptakan kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Kalau yang C
itu kurang tepat karena opsi ini menunjukkan sikap yang proaktif tetapi fokus pada penyelesaian keluhan tanpa terlebih dahulu mendengarkan keluhan tersebut dapat membuat konsumen merasa diabaikan. Selain itu, menanyakan kesulitan setelah menyelesaikan keluhan dapat dianggap kurang sensitif karena mereka mungkin masih merasa frustasi. Kalau yang D itu kurang tepat, meskipun mendengarkan kesah konsumen sangat penting, opsi ini tidak mencakup langkah aktif untuk menerima keluhan secara formal. Hanya mendengarkan tanpa tindakan lebih lanjut dapat membuat konsumen merasa bahwa keluhan mereka tidak diakui secara resmi. Memberikan pengarahan tentang cara mengajukan keluhan secara online adalah langkah yang proaktif yang lebih baik. Oke, lanjut nomor 10. Anda baru saja menerima kabar menggembirakan bahwa Anda telah mendapatkan promosi jabatan yang selama ini Anda idam-idamkan dan menjadi target pencapaian karir Anda. Momen ini tentu menjadi sangat istimewa bagi Anda dan perasaan bangga serta bahagia menyelimuti diri Anda. Namun bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini dan menyikapi perasaan yang mendalam tersebut? Ini jawabannya adalah A. Berusaha untuk mengendalikan perasaan bangga dan bahagia yang menggebu-gebu dalam diri Anda serta menjaga agar anggota keluarga Anda tetap tenang dan tidak berlebihan dalam merayakan pencapaian ini. Ini adalah jawaban yang paling bijaksana, mengendalikan perasaan bangga dan bahagia serta menjaga agar anggota tetap tenang, menunjukkan sikap yang matang dan profesional. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pencapaian Anda tanpa berlebihan, sehingga tetap dapat menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan lingkungan sekitar. Selain itu, sikap ini mencerminkan rasa syukur yang lebih dalam, di mana Anda tidak hanya merayakan kesuksesan pribadi tetapi juga menghormati proses dan usaha yang telah dilakukan untuk pencapaian. Kalau yang B itu kurang tepat karena meskipun merasa bangga adalah hal yang wajar, menunjukkan kebanggaan secara berlebihan dapat dianggap tidak profesional. Sikap ini bisa membuat orang lain merasa terganggu atau bahkan iri, sehingga dapat merusak hubungan kerja. Kalau yang C itu kurang tepat karena meskipun merayakan pencapaian dengan keluarga adalah hal yang baik, pilihan ini bisa dianggap berlebihan jika tidak diimbangi dengan sikap rendah hati. Merayakan dengan cara yang sederhana akan lebih tepat daripada mengadakan syukuran besar-besaran. Kalau yang D kurang tepat, memberi arahan kepada keluarga untuk mengadakan syukuran menunjukkan sikap yang kurang mandiri dan bisa terkesan memaksakan. Ini dapat mengurangi makna dari acara tersebut yang seharusnya bersifat sukarela dan tulus. Oke, lanjut nomor 11. Kepala sekolah telah memberikan sebuah amanah yang cukup berat kepada rekan Anda yang tentu saja menjadi beban tambahan baginya, terutama karena ia merasa tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tugas yang seharusnya diselesaikan rekan Anda ini akan dikumpulkan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Ketidakpastian dan tekanan yang muncul dari
dari amanah ini membuat rekan Anda merasa resah dan cemas karena ia menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab terberat yang harus dihadapinya. Dalam menghadapi situasi yang menantang ini, bagaimana sikap Anda? Ini jawabannya C ya. Saya akan memberikan bantuan kepada rekan saya karena saya merasa memiliki kemampuan yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan tugas ini. Ini ada dengan menawarkan bantuan kepada rekan Anda menunjukkan sikap kepedulian dan solidaritas. Ini tidak hanya membantu meringankan beban yang ia rasakan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan tugas tersebut diselesaikan dengan baik. Memberikan dukungan dan berbagai kemampuan yang Anda miliki adalah langkah yang konstruktif dan menunjukkan kerjasama yang baik dalam tim. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun sikap ini menunjukkan niat untuk berusaha, tetap melanjutkan tanpa kemampuan yang memadai dapat menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Ini juga bisa menyebabkan lebih banyak tekanan pada rekan Anda dan menghambat keberhasilan tugas tersebut. Kalau yang B, pernyataan ini mungkin benar tetapi hanya mengeluhkan situasi tanpa mengambil tindakan, tidak membantu rekan Anda. Ini juga bisa dianggap sebagai sikap pesimis yang tidak konstruktif, yang tidak memberikan solusi untuk masalah yang ada. Kalau yang D, itu kurang tepat, meskipun menyarankan agar tugas ini diberikan kepada orang lain bisa jadi merupakan solusi. Tindakan ini dapat menimbulkan kesan bahwa Anda tidak peduli dengan rekan Anda. Selain itu, hal ini menimbulkan konflik atau ketidakpuasan di antara anggota tim dan menciptakan ketidakpastian lebih lanjut. Oke, lanjut nomor 12. Seiring dengan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan jam kerja di perusahaan, telah diputuskan untuk melakukan perubahan dari jadwal kerja sebelumnya yang mengharuskan pegawai untuk bekerja selama 6 hari dalam seminggu menjadi hanya 5 hari kerja. Dalam situasi ini, sebagai seorang pemimpin, Anda diharapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerjaan tetap dapat diselesaikan dengan baik meskipun terjadi perubahan dalam jam kerja. Oleh karena itu, hal-hal apa saja yang perlu Anda perhatikan untuk menjaga produktivitas tim dan kelancaran proses kerja dalam kondisi baru ini? Ini jawabannya adalah C ya. Memberikan koordinasi dan pengarahan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien dalam kerangka waktu yang baru, sehingga tidak mengorbankan kualitas hasil kerja. Sebagai seorang pemimpin, memberikan koordinasi kepada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat adalah langkah yang bijaksana dalam menghadapi perubahan jam kerja dari 6 hari menjadi 5 hari. Dalam situasi ini, penting untuk memastikan bahwa tim memahami prioritas dan target pekerjaan yang harus dicapai dalam kerangka waktu yang lebih singkat. Dengan memberikan arahan yang jelas dan dukungan, Anda dapat membantu tim untuk beradaptasi dengan perubahan ini tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja. Koordinasi yang baik juga menciptakan komunikasi yang efektif sehingga setiap anggota tim merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang A, ini kurang tepat karena opsi ini menunjukkan sikap pasif dan tidak proaktif. Sebagai pemimpin, alih-alih menunggu hasil yang tidak memuaskan, lebih baik fokus pada bagaimana mengoptimalkan kinerja tim dalam pengaturan jam kerja yang baru. Mengusulkan pengembalian ke jam kerja lama seakan menghindari tantangan, bukan menyelesaikan masalah. Kalau yang B,
Meskipun penting untuk memiliki pengaturan yang lebih efektif, opsi ini terlalu umum dan tidak mencakup tindakan konkret yang perlu dilakukan. Tanpa memberikan arahan kepada karyawan, hanya menetapkan pengaturan tidak cukup untuk memastikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Kalau yang D, ini kurang tepat karena menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Di sikap positif sangat penting, tetapi hanya memiliki sikap sukacita tidak cukup untuk menghadapi tantangan. Tanpa tindakan nyata dan koordinasi yang baik, sikap positif saja tidak akan menjamin bahwa pekerjaan akan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang lebih singkat. Oke, lanjut nomor 13. Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti suatu diklat yang diadakan oleh panitia penyelenggara. Namun ketika tiba saatnya untuk penempatan, Anda ditempatkan sekamar dengan seorang yang belum pernah Anda kenal sebelumnya dan berasal dari kota yang berbeda. Situasi ini membuat Anda merasa sedikit canggung, tetapi Anda menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses belajar yang baru. Dalam situasi ini, bagaimana sikap Anda? Ini C ya, menerima aturan yang ditetapkan oleh panitia dan berusaha untuk mengenal serta memahami teman sekamar Anda yang baru dengan harapan dapat membangun hubungan yang baik selama diklat berlangsung. Ini adalah pilihan yang paling tepat dalam situasi ini. Dengan menerima aturan yang ditetapkan oleh panitia dan berusaha untuk mengenal serta memahami teman sekamar baru, Anda menunjukkan sikap terbuka dan adaptif. Hal ini tidak hanya membantu Anda membangun hubungan yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif selama diklat berlangsung. Menghadapi orang baru dapat memperluas perspektif dan memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain yang sejalan dengan tujuan diklat itu sendiri. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun Anda pada akhirnya menerima aturan, mengajukan keberatan menunjukkan sikap yang kurang mendukung dan mungkin menciptakan kesan negatif terhadap pengalaman diklat. Ini tidak sejalan dengan sikap positif yang diharapkan dalam situasi seperti ini. Kalau yang B, ini kurang tepat, mengajukan keberatan dan meminta memindahkan ke teman yang dikenal menunjukkan ketidakmauan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Ini juga dapat menciptakan kesan bahwa Anda tidak menghargai keputusan panitia dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang baru. Kalau yang D, ini kurang tepat, meskipun menerima aturan tanpa keberatan adalah sikap yang baik, namun tidak ada usaha untuk mengenal teman sekamar baru. Ini dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang bermanfaat dan tidak memaksimalkan pengalaman diklat. Oke, lanjut nomor 14. Ketika saya sedang berada dalam keadaan tidak terlalu sibuk, tiba-tiba saya mendapatkan permintaan mendesak untuk menggantikan posisi teman saya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, saya merasa perlu untuk mempertimbangkan langkah yang akan saya ambil selanjutnya. Maka sikap yang akan saya tunjukkan adalah ini B ya, dengan segera menyanggupi dan menyatakan kesediaan saya untuk menggantikannya tanpa ragu.
menyanggupi permintaan untuk menggantikan teman yang sedang sakit, menunjukkan sikap proaktif dan komitmen terhadap tanggung jawab di lingkungan kerja. Ini mencerminkan keinginan untuk membantu rekan kerja di saat yang sulit dan menjaga kelancaran operasional tim. Dengan segera menyanggupi, Anda menunjukkan bahwa Anda siap mengambil alih tugas tersebut dan bersedia berkontribusi pada kesuksesan tim. Kalau yang A, ini kurang tepat. Meskipun penting untuk memahami tugas yang akan diambil alih, tindakan ini dapat memperlambat respon dalam situasi mendesak. Terkadang keputusan cepat dan tindakan langsung lebih penting untuk menjaga kesinambungan kerja. Kalau yang C, mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain menunjukkan kurangnya dukungan terhadap rekan kerja yang membutuhkan bantuan. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam tim, terutama jika situasi tersebut mendesak. Kalau yang D, kurang tepat. Meskipun pertimbangan sebelum pengambilan keputusan adalah hal yang baik, dalam situasi darurat seperti ini, terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan kesempatan untuk membantu terlewat. Sikap yang lebih responsif dan penuh dukungan lebih diperlukan di saat-saat krisis. Oke, untuk nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat nih bagi teman-teman yang mengikuti P3K. Ditunggu saja part-part berikutnya ya. Oke, terima kasih.